Mbah, pengalaman sampean nih sudah keliling Indonesia ke wali-wali, historinya itu dibagi dong, Mbah. Ya, Seperti apa? kalau masalah satu itu kan itu kepercayaan ya. Ya, Jadi kadang-kadang mengungkap masalah itu sekalipun itu di masjid atau di mana, kalau orang ini nggak percaya diri, terus nggak percaya sama adanya Allah, bahwa kita itu besok akan mati kayak wali-wali itu, orang ini sekarang susah susah bener zaman sekarang itu untuk memberi ini ke mana generasi muda itu memang susah. Tapi pada awalnya sebetulnya sekarang sudah bisa dilihat. Sekarang ini benar-benar akan kembali budaya dan tradisi, akan kembali yang akan lama, yang lama. Karena apa? Karena semua orang sekarang pada, yaitu tadi, orang setelah jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur, jadi presiden sekalipun sudah hampir pada melupakan dari apa ya, waktu pelantikan. Semua mulai dari lurah sampai presiden, kepala sekolah dan semuanya itu kan waktu dilantik pakai apa? Al-Qur'an. Pakai Al-Quran. Ya toh, itu sakral sekali, tapi kan pada dilanggar. Ini yang paling sesepuh pembuka agama yang enggak benar-benar lah. Ini Simbah salah satunya kali baru membuka masalah ini, karena Simbah orang jalan hidup dengan alam, ya toh. Jadi Simbah kayaknya hanya mengingatkan sebagai orang tua, marilah orang harus eling lan waspada dan menggunakan ciptaning rasa sing ana jero-jero. Mergo nek wong wis ra ndek rasa kaya apa ya lho. Nah, nek wong ora eling lan waspada, akhirnya tumindake sekalipun itu pejabat tinggi ataupun itu pejabat negara, kan akhirnya nyasar ya toh. Nah, Simbah nggak punya kepentingan apa-apa politik, sudah nggak ada. Cuman Simbah mohonlah, saudara-saudaraku di mana berada, marilah kita memang benar-benar ya jangan belajar dari kebodohan terus. Memang kita zamannya zaman teknologi, ya toh. Tapi kalau di Indonesia ini bukan begitu, harus bersaing sama negara luar ya toh, supaya anak ini bisa bersaing. Enggak, yang dipikirnya ribut agama, ya toh, nggak kenyang, Iya, benar. nggak kenyang. Kita lebih baik, saudara-saudaraku, mempersiapkan menyekolahkan anak Setinggi-tingginya. setinggi-tingginya dan disiapkan untuk bersaing dengan orang luar, teknologi. Tapi apapun kita bekerja, berusaha dan berdoa. Tapi kalau sekarang yang ada Polipa, yang ada Kalapa, itu sudah dah. Saudara-saudaraku setanah air di mana berada, nggak usah mengikut-ngikut. Kalau memang pemimpin masih baik ya harus kita. Kalau toh memang salah ya kita beri solusi. Interupsi semuanya kan. Ya toh, Iya. beri solusi yang baik, jangan koar-koar pakai ngomong ini itu. Ya aku yakin bukan Simbah mendahului yang kuasa, semua yang kuasa. Pak Jokowi orang apa adanya, sampean gulung-gulung kayak apa ndak? Iya, Nggak iya. bakal. Karena Bener. beliau apa adanya. Kalau Pak Jokowi besok doa Simbah sampai pun nanti selesai, jangan sampai Pak Jokowi berkorupsi. Nah, itu pesan Simbah. Kalau memang baik besok biar sekalipun nggak Pak Jokowi itu darah wali, keturunan wali, tapi besok kalau toh sudah diambil yang kuasa, ada kayak wali tiap tahun punya kol apa ya, lah itu. Jadi ada peringatan benar-benar itu Simbah. Nah, Simbah benar-benar memang Simbah selesai nanti kalau Pak Jokowi selesai jabatan di kepresidenan, Simbah baru selesai. Itu cita-cita Simbah. Iya, Di Mbak. situ. Kebetulan nek
Presiden Jokowi ini kan 2 periode. Kebetulan DE ya memang dipilih kalau rakyat. Padahal dulu waktu dia jadi gubernur DKI itu ada orang yang bilang beliau tuh nggak bisa apa-apa. Lah yang nggak bisa apa-apa aja bisa jadi presiden 2 periode. Gimana kalau yang bisa? Tapi itulah pilihan rakyat Indonesia. Kita harus bisa menerima baik dan nggak baiknya itu ya kita yang tanggung jawab bersama. Memang begini Mas, jadi saat ini kali kebaikan Pak Jokowi itu tidak ditampakkan, tapi hanya segelintir dan 2 gelintir orang gitu loh. Bahkan tuh pun demo-demo itu tukang es, tukang kopi dikasih duit 100.000 nasi bungkus. Aku sudah pesen di berita itu sudah berjauh-jauh hari. Saudara-saudaraku di mana berada, jangan mengikut-ikut masalah demo-demo yang hanya mendapat nasi bungkus dan yang benar-benar nanti sampean malah jadi korban. Ya tahu, udah aku ingatkan lewat berita juga. Nah, cuman memang kalau orang Jawa, kita orang itu mencari kesempurnaannya hidup sempurnanya hidup itu ucapan dan ini harus sama ya toh. Nah, yang penting di dunia ini hidup hanya nyata, kerja nyata, itu ada amanah dari Allah. Orang ini kalau mengucap makanya sabdo pandito ratu ya toh. Kalau ratu sudah mengucap, kalau dijilat lagi mesti yaitu yang dikatakan munafik ya toh. Nah, jadi nggak boleh. Jadi bukan aku ini Pak Jokowi kalau aku kritik sampai ini juga, tapi kalau toh ada baiknya ya kita harus serius simbah apa adanya, karena musafir salah satunya itu hanya A, B, B, tidak bisa mau jual apa tidak bisa, hanya doa simbah memang dari awal doa untuk pribadi sekeluarga memang iya, tapi doa untuk bangsa dan negara. Pada waktu kena Covid, sebelum ada Covid simbah sudah dilepas daripada Tuhan, Sunan Kalijaga. Jadi hanya berdoa untuk bangsa dan negara melalui tempat para makam para wali dan aulia yang ada di Pulau Jawa. Bukan apalagi kalau orang mengatakan musyrik, tidak ada musyrik karena tradisi. Orang tua kita mati kita bersihin, hanya setahun sekali. Kita bakal mati, emang umat apa? Kekuatan apa, punya apa umat? Nanti kalau udah Allah, nah aku pesan karena ini zamannya memang harus benar-benar zaman kembalikan seperti dulu. Jadi orang berbuat mulai tahun ini masih Jokowi apapun, orang berbuat harus berani tanggung jawab. Orang menanam harus mengambil buahnya. Nah di situ ibaratnya banyak sekarang aku pernah membawa mulutmu ya harimaumu. Sekarang banyak orang ditahan gara-gara mengucap ya toh. Karena kita ini orang ketimuran, harusnya kita ini harus sopan dan santun, menghargai satu sama lain. Dan kedua kalinya kita ini harus benar-benar berjiwa rendah hati, rendah diri ya toh. Kalau orang ulama itu semua menggunakan pelajaran junjungan kita Nabi Muhammad orangnya rendah diri, rendah hati. Nah ini kagak mengatasnamakan agama tapi ngajaknya perang, akhlaknya sudah tidak benar. Aku terus terang aja, memang sayang. Katanya ini mau tahun yang panas karena 2024 ini ada ya istilahnya demokrasi ya toh, pilihan presiden. Biasanya banyak orang penceramah, habib, kiai dan ustadz terus hanya salah satu mendukung kandidat ya toh, tapi ucapannya yang disampaikan bukan ucapan yang benar-benar beragamis, tapi ucapannya hanya memfitnah orang, menyinggung orang ya toh, mendolimin orang. Lah disitulah
Nanti kalau nggak percaya, ini dengerin Mas. Besok di penjara itu kelas nomor 1 para pejabat tinggi yang lupa daratan itu. Yang hanya ini. Nah, kedua para ulama yang suka ceramah ucapannya menyinggung orang lain atau negara ataupun pemerintah. Yang ketiga hanya maling ayam. Rakyat kecil-kecil maling ayam ya toh. Tapi hukumannya makanya ada kata-kata dari dulu hukum Indonesia ini memang tumpul di atas, tajam ke bawah. Jadi hukum ini kayaknya sepertinya hanya digunakan orang yang kecil menengah ke bawah karena nggak punya duit. Nah, ini Simbah apa adanya. Kalau ada orang nggak terima, Simbah resmi berjalan di mana-mana. Kalau ada Simbah bicara, tapi Simbah memberi wejangan ini, memberi supaya para pejabat tinggi mulai RT sampai presiden ini ya istilahnya berdoa sama Allah, mohon ini sama Allah baru minta. Nah, karena apa? Ini aku pesan kepada lurah RT. Ini mulai ada BLT turun. Ini banyak masyarakat yang kecewa sama perjalanannya, pelaksanaannya di RT. Pak Jokowi tidak tahu orang yang miskin. RT sini yang miskin siapa nggak tahu. Jadi jangan memanfaatkan, menghancurkan nama Jokowi. Ya, aku pesen yang dengar RT siapa aja seluruh Indonesia ini kadang-kadang masyarakat ini, karena aku bukan lihat laporan tulisan tapi masyarakat ini di kuping sendiri, jadi melihat dan mendengar. Nah, karena Simbah jalan dari pinggir laut sampai di ibu kota, rata-rata masyarakat. Nah, ini kalau ada bantuan begini, aku mohon Pak RT di mana aja ya yang benar-benar api. Jangan-jangan nanti RT-nya bukan dari orang PDI, bukan dari pendukungnya Jokowi, terus memanfaatkan supaya Jokowi jatuh, supaya Jokowi tidak bisa jatuh saat ini ya, sampai selesai. Sunan Kalijaga di belakangnya ya, para wali di belakangnya. Jadi jangan keluar-keluar, lebih baik masyarakat ngikutin. Kecuali Pak Jokowi korupsi, keluarga Jokowi korupsi, ayo rakyat. Kalau cuma mahasiswa tukang kopi diajak demo pret ya, apalagi cuma dari PKS, dari ini ya pret. Kalau rakyat seluruh Nusantara ke istana itu baru Pak Jokowi. Lawang rakyatnya 70% masih seneng Jokowi. Nah, itulah. Jadi Simbah bukan ini, karena Simbah tahu persis yang sampai akan datang jadi itu sudah di kantongan Simbah. Cuman untuk apa? Biarin ya. Nah, cuman masyarakat, orang kecil-kecil lebih baik bekerja, berusaha, berdoa. Kalau memang pemimpin salah, tegur aja ke istana, gak apa-apa kok. Jokowi orangnya terbuka asalkan benar. Nah, di situ. Tapi kalau terus gak senengnya terus membabi buta kayak kemarin, apa untungnya? Begitu ditangkap, anak mahasiswa nangis, semuanya lah. Aku memang nantinya kayak Mbah Amin Rais, kayak Roy Suryo, kayak aku lebih baik jadi sesepuh, jadi panutan bangsa di negeri kita ini. Bukan malah sudah tua malah aduh bikin kayak rancu aja. Tetangga Mbah, Simbah hanya mengingatkan, lebih baik Mbah Amin Rais yang terhormat jadilah sesepuhnya kawulo. Nah, sip Mbah, mangke. Boleh nggak Mbah? Apa? Aku kebetulan kan kalau sampean kan sudah muterin di alam gitu kan. Nah. Saya kebetulan kadang-kadang di Indonesia itu kan sudah jadi budaya. Kalau mau jadi sesuatu itu wani piro. Ya kebetulan saya punya lagunya tuh Mbak. Wani piro itu. Saya Ya ceritain itu lagunya. pernah, makanya dulu kan Pak Jokowi kalau mau nyalon
apa adanya enggak ini, tapi karena itu udah budaya ya, makanya korupsi itu sudah budaya, sekalipun ditutup-tutup kayak apa ya masih ada. Tapi alhamdulillah adanya Jokowi berani mengungkap termasuk kekayaan istana ya, cendana ya toh, berapa triliun yang diambil sama pemerintah lewat Jokowi ya toh. Kecil orangnya tapi nyalinya gede itu, sembarangan. Punya Pak Yudhoyono berapa triliun yang saat ini baru ya toh. Jadi kalau orang mengatakan ya benar, karena Jokowi apa adanya, pemimpin yang beramanah Allah. Nah, orang-orang ini ya sudah akhirnya yang kira-kira pada makan ini akhirnya ketakutan nanti terbongkar. Kalau ibarat pepatah wayang, ada Ngestino, Kurawa dan Pendowo atau Ngamarto, ada Sengkuni, ada Durno, itu orang Ngestino ya toh. Kalau orang Pendowo ada si Kuntodewo, ada Perkudoro, lah ini Kresno, lah di situ. Jadi makanya ada dulu beberapa bulan para Habib-habib pengen budaya Jawa dihilangkan wayang ya, karena berat sekali, paling kuat ya toh, nggak bisa. Karena wayang ini ada salah satunya, ada saneponya kehidupan orang, kehidupan itu dunia ya di wayang itu aslinya. Kalau orang mengerti itu di situ. Kalau di wayang itu kan ibaratkan semua orang yang ada di bumi ini kan iya, wayang. iya, wayang. Makanya dalangnya ya yang Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau budaya wayang dibuang, kalau nggak ada pegangan, nggak punya apa pakemnya orang hidup ini apa, akhirnya mohon maaf, Islam yang mana yang baik tak tanya? Ayo. Kan kalau Islam itu kan sudah terpecah banyak. Nah, mana yang baik? Kalau yang baik pun sekarang kalau kita dibilang yang berquran semuanya pakai Quran. Jadi ya itu tadi, kalau menurut saya orang yang terbaik itu kita amanah pada diri kita, amanah pada keluarga kita, dan menolong ke sesama. Nah itu sudah sebetulnya hidup itu sudah cukup ya toh. Karena apa? Kalau kita mengikuti kiai, ustadz, habib, mana yang baik? Orang tiap hari di YouTube, di TV cuman berantem, baik apanya? Hah? Ya kalau menurut saya ya, kita hidup ini kan semua orang kan, kalau kita ribut baik dan buruk itu kan itu identik. Ada surga, ada neraka, dan emang yang Maha Kuasa udah menciptakan itu. Kita sebagai wayang nggak usah ribut gitu kan. Tapi kan umat ini kan sudah dari sananya, ya toh, hawa nafsu itu sudah ya toh. Aku dulu mau ketemu Abdul Somad itu ke Jambi supaya aku bisa jabatan tangan, ya toh. Itu baik. Tapi sekarang lihat apa yang disampaikan, kalau ceramah-ceramahnya selalu mengolok-olok orang lain, itu aku kurang cocok. Sebaik apapun dinilai orang, ini masyarakat makin pinter, makin mengerti, makin paham ya toh, mana yang baik, mana yang salah. Jadi sekarang mohon maaf, besok kelas 2 di penjara itu kelasnya orang para ceramah di masjid, di mana suka menyindir, menyinggung, mengelawan pemerintahan yang resmi, itu nanti kelas 2. Kelas 1-nya nanti pejabat-pejabat mulai dari RT sampai presiden ini enggak pada eling lan waspada, ora duwe rasa marang bebasaning urip, akan nanti yang kelas 3 cuman maling ayam. Polisi enak aja kalau maling ayam, nggak usah proses, udah masukin jebret masih diajar ya toh. Tapi alhamdulillah kemarin di Mabes sudah semua polisi dikumpulkan, diberi teraman jangan harus jadi polisi yang merendah di diri ya ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Sigit, Jokowi melalui Sigit dan melalui Pak Andika cepat. Karena negara ini apapun harus
lembaga polisi harus punya, gitu. Nggak bisa. Terus ada. Siapa ya? Oke bro, ini pesannya Mbah, karena kita berdua nih orang jalanan gitu loh. Mbahnya jalanan nyari sesuatu untuk bangsa Indonesia gitu kan. Saya Gojek online nih untuk keluarga, dan mungkin pesan kita yaitu tadi, berikan yang terbaik buat diri kita, keluarga kita, dan kalau kita berlebih bantu sesama kita gitu. Itu yang baik yang harus kita lakukan gitu kan. Itu aja. Simba diri juga terima kasih atas ketemunya sampean karena semua Allah. Oh iya, Allah yang ada bisa, tapi pesen Simba mulai dari RT sampai presiden saat ini harus bertobat. Ya, itu udah berkali-kali mengingatkan presiden dan Kapolri, bukan sekali dua kali. Sabar, tapi demi kebaikan bangsa dan negara, bukan untuk Simba. Serius, Simba kalau ngomong nggak ada faktanya udah ditembak di Jakarta udah tahun-tahun kemarin. Nah, kalau Simba nggak ada faktanya sudah ditembak. Kalau zaman Pak Harto aku udah hilang. Nah, di situ saya hanya toh itu presiden, toh itu RT. Aku saat ini aku pesen sama RT, membagi BLT harus benar-benar, harus menuju kepada sasaran. Jangan memanfaatkan nama presiden. Presiden apa adanya. Presiden menggelontorkan dana BLT subsidi bukan sedikit. Yang rakyat benar-benar perlu dibantu dari BLT, bantu. Jangan karena orang miskin tapi nggak kenal RT-nya nggak dikasih. Kebanyakan RT kita itu di situ. Nggak usah tutupin. Musafir, sampean mau megang aku gampang, Pak RT. Ya, sampean mau kenal aku gampang, di YouTube banyak. Ya, oke bro, terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Jangan melanggar apa yang ditetapkan oleh negara. Tetap kita semangat sebagai warga negara, harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, Mama.